Perubahan besar tidak selalu dimulai dari langkah yang besar. Kadang, perubahan dimulai dari satu piring yang dikembalikan, dari satu meja yang dibersihkan, dari satu tindakan yang menunjukkan tanggung jawab. Hikmah Project Mata Kuliah Ilmu Akhlak Kelompok 2 yang berjudul Kampanye Budaya Bertanggung Jawab di Kantin Kampus. Kantin bersih dimulai dari tanggung jawab kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 mata kuliah ilmu akhlak akan membuat proyek hikmat dengan berjudul edukasi ataupun kampanye budaya tanggung jawab di kantin kampus melalui kebiasaan pengembalian peralatan makan. Inilah dokumenter kami. Selamat menyaksikan. Halo amigos, halo semuanya, Pamos, nama saya Muhammad Nova Fadilah dengan NIM 1447050023. Dengan di ekonomi sekarang yang rupiah 18.000, saya mempunyai cita-cita yaitu ingin menegakkan khilafah di Indonesia. Halo teman-teman, salam kenal dan salam pergerakan. Nama saya Najan Asabusaeni dari Tasikmalaya dengan NIM 124705048. Cita-cita saya mempunyai 10 SPPG dan 5 koperasi merah putih. Halo semuanya, saya Muhammad Rafi Ramadan dengan NIM 124705087. Saya berasal dari Garut dan saya bercita-cita ingin menjadi damkar. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nazwa Khalifah dengan NIM 12470500138. Asal saya dari Kota Depok. Halo semuanya, nama saya Muhammad Ibnu Hanif dengan NIM 12470500057. Cita-cita saya menjadi pesawat terbang. Halo teman-teman, nama saya Nawi Siti Rahma dengan NIM 12470500113. Asal saya dari Sumeneb. Halo teman-teman, langsung saja perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Alawi dengan NIM 12470500110 dari Cianjur. Cita-cita saya mempunyai McLaren biar bisa gini. McLaren warna apa bos? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadifa Zahra Syaifi dengan NIM 12470500020. Asal saya dari Bandung. Pada tahap feel atau merasakan, kami melakukan observasi langsung di kantin kampus. Kami menemukan bahwa masih banyak mahasiswa yang meninggalkan piring, gelas, dan peralatan makan bekas di atas meja setelah selesai makan. Kondisi ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi mahasiswa lain yang ingin menggunakan meja tersebut. Selain itu, pekerjaan petugas kebersihan menjadi lebih berat. Halo Bu, selamat siang. Siang lagi. Saya ingin bertanya terkait kebersihan kantin. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah kalau bisa jawab ya dijawab. Baik Bu. Kira-kira kendala terbesar apa yang sering Ibu hadapi di lingkungan kantin UIN ini? Paling sampah ya, sesudah makan anak-anak kadang tidak mau membawa sampah bekas makan mereka, terus disimpan di atas meja gitu ya. Otomatis ya kita yang harus ngambilin, itu aja kendalanya ya. Baik Bu. Kemudian apakah banyak mahasiswa yang meninggalkan peralatan makan di atas meja? Banyak, hampir semua hanya sebagian mahasiswa nu soleh gini sok diantarkeun deui ka lapak. Oh baik Bu. Kira-kira harapan Ibu ke depannya gimana untuk kebersihan kantin ini kepada para mahasiswa? Kalau bisa mah ya kayak puntung rokok kan kadang suka buang abunya ke itu ya ke piring gitu kan. Iya benar Bu. Kurang bagus ya, itu kan tempat makan. Padahal udah disediain itu asbak ya. Terus kedua sampah tuh ya kalau bisa mah gitu dibuang, kalau enggak bekas makannya sampahnya gitu ya
dibawa, dibuang di tempat sampah di depan kan ada. Itu aja yang diharapkan. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Makasih banyak ya Bu atas waktu yang telah diberikan pada saya. Makasih Bu. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar gak? Oke, boleh. Menurut kakaknya, gimana sih kondisi kantin sekarang ini? Kalau menurut aku ya, kalau kondisi kebersihan kan pastinya mungkin nggak bisa dibilang 100% bersih ya gitu, karena bisa dilihat sendiri dengan banyaknya sampah nih, contohnya di depan kita sendiri, apalagi di kisaran sekeliling kantin di luar itu sangat banyak menumpuk sampah gitu kan. Jadi kalau dibilang kebersihannya bisa dibilang bersih, mungkin belum terlalu bersih gitu. Jadi menurut kakaknya, kalau setelah makan mengembalikan bekas makanan tuh ke penjual itu memberatkan nggak buat kakaknya sendiri? Oh, kalau misalnya kita ngembaliin piring habis makan gitu, sebenarnya kalau memberatkan mah kayaknya nggak bakal memberatkan ya, karena emang cuma mengembalikan bekas makan kita sendiri. Tapi emang selama suka makan di kantin di sini, bekas makan itu pasti dari penjualnya sendiri tuh disuruh taruh di atas meja. Nah, tapi sebenarnya ya kalaupun ada kesadaran mungkin nggak masalah kalau mau dibalikin sendiri. Tapi ya itu gara-gara naruh piringnya tuh di tempat makan, jadinya banyak sampah yang bertumpuk di situ gitu. Oke, jadi menurut kakaknya apa sih yang bisa dilakukan oleh mahasiswa supaya mahasiswa tuh lebih sadar gitu untuk menjaga kebersihan di kantin? Mungkin dari aku ya, mungkin sadar dan peka gitu akan sampah yang kita bawa sendiri gitu kan. Karena apa, kalau nggak kita sendiri siapa lagi gitu. Emang kalau kita naruh sampah siapa yang mau ngebuangin kalau bukan diri kita sendiri? Pasti ujungnya dibebanin sama ini kan penjaga kantin di sini. Nah itu kan jadinya buat pekerjaan mereka 2 kali, jadinya kasihan. Jadi mungkin dari aku mah kesadaran diri buat jaga kebersihan ini ke lingkungan kita gitu. Oke, makasih ya Kak. Sama. Nah, hasil observasi dan wawancara kami dapat menyimpulkan bahwasanya sebagian mahasiswa menganggap bahwa membersihkan meja itu adalah tanggung jawab petugas kebersihan. Permasalahan ini tidak hanya menyangkut semata-mata meninggalkan keberadaan piring, tetapi juga ini menyangkut tentang kesadaran dan juga tanggung jawab terhadap fasilitas bersama. Karena ketika seseorang meninggalkan ataupun tidak mengembalikan piring kepada tempat yang telah disediakan ataupun ke tempat asalnya, maka secara tidak langsung ia memindahkan tanggung jawabnya kepada orang lain. Setelah mengetahui masalah yang ada, kelompok kami mulai berdiskusi untuk mencari solusi. Kami melakukan
melakukan brainstorming berbagai ide untuk memberikan dampak yang lebih panjang. Beberapa ide yang muncul adalah poster edukasi, stiker pengingat, sosialisasi langsung, dan kampanye media sosial. Jadi setelah kami berdiskusi, kami lebih memilih untuk yang paling memungkinkan kami terapkan di lingkungan kampus. Yaitu kelompok kami akan melakukan kampanye budaya bertanggung jawab melalui pemasangan poster edukasi dan juga sosialisasi langsung. Saya membuat poster untuk kelompok ini. Dari segi ilustrasi, saya berharap ilustrasi saya bisa membuat orang-orang sadar atas kebersihan dari kantin umum di UIN ini. Semoga kedepannya semakin sedikit orang-orang yang meninggalkan piring bawaan bekas makan mereka. Sekian. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan kantin kita agar tetap bersih dan juga nyaman dengan mengembalikan peralatan makanan setelah digunakan. Langkah kecil ini dapat menimbulkan manfaat besar bagi akademika, sivitas di kampus lingkungan UIN Sunan Gunung Jati. Ayo! Kampanye dilakukan, kami melakukan kembali observasi. Kami menemukan adanya peningkatan kesadaran mahasiswa dalam menjaga kebersihan kampus. Jumlah meja yang sebelumnya itu berantakan, sekarang sesudahnya itu berkurang kondisinya daripada sebelumnya. Dari hasil proyek kita dengan membuat video dan menempelkan poster edukasi, saya dapat belajar bahwasannya suatu hal yang besar dapat mulai dari hal yang kecil. Dengan adanya proyek UAS kali ini ilmu akhlak, saya belajar untuk lebih peduli terhadap kebersihan ataupun menjaga fasilitas bersama. Saya belajar pentingnya bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Dari proyek UAS yang telah kami buat, saya belajar bahwasannya edukasi dapat mengubah perilaku seseorang. Saya belajar bahwa pentingnya dokumentasi dalam sebuah kegiatan sosial. Saya belajar pentingnya komunikasi dengan masyarakat sekitar. Saya belajar bahwa data dan observasi sangat penting sebelum menentukan solusi. Saya belajar bahwa media visual dapat menjadi kampanye yang efektif. Kantin bersih dimulai dari tanggung jawab kita. Terima kasih telah menyaksikan program Hikmat Project dari kelompok kami. Semoga dengan adanya program ini dapat menumbuhkan rasa kepedulian bersama terhadap kebersihan di kampus kita.